Saya, Sari Nurdian dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. Amplitudo adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam suatu satuan waktu, berdasarkan definisi dari teori Maxwell. Yang pertama, hukum Gauss dan Coulomb menetapkan bahwasannya muatan listrik yang statis akan menjadikan medan listrik di sekitarnya. Yang kedua, hukum Ampere dan Biot-Savart menetapkan bahwa arus listrik, yaitu muatan listrik yang mengalir, akan menjadikan medan magnet di sekitarnya. Yang ketiga, hukum Faraday menetapkan bahwasanya perubahan medan magnet itu harus menjadikan arus listrik. Saya, Putri Anggini, ingin menjelaskan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik antara lain: yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang tanpa medium. Yang kedua, merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Yang keempat, dapat mengalami pemantulan refleksi, pembiasan refraksi, perpaduan interferensi, pelenturan difraksi, pengutupan polarisasi. Yang kelima, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan medan magnet sefase dan berbanding lurus. Maxwell menjelaskan 4 hal penting timbulnya gelombang elektromagnetik. Yang pertama, di sekitar muatan timbul medan listrik. Yang kedua, di sekitar kawat berarus listrik akan timbul medan magnet yang disebut induksi magnet. Yang ketiga, perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Yang keempat, perubahan medan listrik harus menimbulkan medan magnet. Manfaat gelombang elektromagnetik. Pertama, gelombang radio. Gelombang ini dimanfaatkan untuk: pertama, mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Yang kedua, mentransmisikan sinyal berkomunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV. Yang ketiga, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Kedua, gelombang mikro. Jenis gelombang ini dimanfaatkan pada microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan. Yang kedua, berkomunikasi melalui radar. Yang ketiga, mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Ketiga, sinar inframerah. Sinar ini banyak dimanfaatkan contohnya pada remote control dalam mentransmisikan data dalam bentuk energi, teknologi pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap, digunakan sebagai alat medis. Keempat, cahaya tampak. Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini adalah: pertama, penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Yang kedua, sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Yang ketiga, laser tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengelas atau memotong benda. Yang kelima, sinar ultraviolet. Penggunaan sinar ultraviolet biasanya dimanfaatkan untuk: pertama, mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Yang kedua, pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri. Yang ketiga, mengeringkan tinta dan resin. Yang keenam, sinar X. Fungsi dari sinar X antara lain umumnya dalam dunia medis untuk mendapatkan pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang atau röntgen. Yang kedua, digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk. Yang ketiga, mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Yang ketujuh, sinar gamma. Sangat langka untuk kita temui. Manfaatnya ialah: dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan. Yang kedua, menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Yang ketiga, radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf. Yang keempat, digunakan untuk membunuh bakteri dan virus. Saya Yusuf Riyadi ingin menjelaskan rumus gelombang elektromagnetik. Cahaya termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Cepat rambat gelombang elektromagnetik tergantung dari permitivitas dan permeabilitas zat. C sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali mu 0.
C adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik meter per sekon. Mu0 adalah permeabilitas vakum. Nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Epsilon 0 adalah permitivitas vakum. Nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kalem kuadrat per Newton meter kuadrat. Dengan demikian, dapat dihitung cepat rambat gelombang elektromagnetik pada medium jika diketahui permitivitas dan permeabilitas relatifnya. Hubungan panjang gelombang lambda dan frekuensi gelombang F dinyatakan dengan rumus C sama dengan lambda dikali F. C adalah cepat rambat gelombang, nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter, dan F adalah frekuensi, satuannya hertz. 5. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Pengamatan spektrum elektromagnetik terjadi di dalam sinyal radio, sinyal televisi, sinyal radar, cahaya tak terlihat, sinar X, dan sinar gamma dengan kecepatan cahaya. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, atau tenaga per foton. Frekuensi ini secara langsung berkaitan dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi, hasilnya kecepatan cahaya yaitu 300 mm per sekon atau 300 mmHz. Gelombang elektromagnet memiliki spektrum sebagai berikut. Cahaya adalah gelombang, yaitu gelombang elektromagnetik, diurutkan dari frekuensi terbesar yaitu sinar Y, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, gelombang TV, dan radio. Untuk lebih jelasnya, gambarnya sebagai berikut. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin ke kanan gelombang elektromagnetik, maka gelombang yang akan dihasilkannya akan semakin besar. Jenis radiasi gelombang elektromagnetik: 1. Gelombang radio, 2. Gelombang mikro, 3. Sinar inframerah, 4. Cahaya tampak, 5. Sinar ultraviolet, 6. Sinar X, dan 7. Sinar gamma.